1 Korintus 13 ayat 1-13. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing.
Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia yang dimiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat tidak sempurna. Tetapi jika ia sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang aku sudah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yakni iman, harapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Shalom. Selamat pagi adik-adik terkasih. Selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk hari ini, hari yang telah Engkau jadikan buat kami. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau baik luar biasa. Engkau Allah kami yang selalu memberkati dan menolong kami. Tolong kami Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Terutama yang kami menyampaikan Tuhan, kuasai lidah dan pikirannya Tuhan, biar bagian yang terbaik Tuhan berikan kepada kami semua. Sembunyikan di balik salib-Mu dan tolong kami Tuhan Yesus untuk mengerti lebih dalam lagi akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa kami, layakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pagi ini judul pelajaran kita adalah bagaimana menemukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Apa sih artinya kehendak? Kehendak itu artinya adalah keinginan, kemauan, terus berharap dengan keras apa yang Allah mau. Dengan mengetahui dan melaksanakan kehendak Allah yang terbaik, yang sangat diinginkan oleh Allah, ya, berlangsung dalam hidup kita. Kita akan baca dari Roma 8 ayat yang ke-29. Dikatakan seperti ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perhatikan adik-adik, kata-kata dipilihnya. Setelah dipilihnya, ditentukannya. Setelah dipilih, ditentukan. Lalu yang ketiga, serupa dengan gambaran anaknya. Siapa itu anaknya? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi Allah mau kita segambar dan serupa, punya sifat seperti Tuhan Yesus, gitu loh. Ya. Nah,
Dipilih, maksudnya apa dipilih? Jadi pada waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai juru selamat jiwa kita, ya, maka Allah memberikan kepada kita Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menolong kita, untuk menghibur kita, untuk menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kita. Ya, adik-adik, setelah kita memasuki dimensi rencana Allah dalam hidup kita, terus kita tanya lagi nih, rencana Allah dalam hidup saya apa sih gitu? Itu ada adik-adik dalam Alkitab, ya. Kita akan buka dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi rancangan Allah buat kita itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, ya, yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Allah punya rencana bagi kita semua, melampaui pengertian kita, ya. Yang terbaik Allah berikan kepada kita. Allah sudah tahu yang terbaik untuk kita. Bagaimana sekarang? Pilihan ada di tangan kita. Tujuan Allah bagi kita yaitu tadi Roma 8 ayat 29, serupa dengan gambaran Allah. Sekarang kita mau buka lagi dari Efesus 1 ayat yang keempat dan kelima. Saya akan bacakan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, ya. Jadi Allah sudah memilih kita. Adik-adik, Allah itu nggak pilih loh, nggak pilihnya seperti ini. Aduh, ini cantik nih, ini ganteng nih, ini punya kepribadian yang menarik nih. Enggak, adik-adik, nggak seperti itu, ya. Allah sangat mengasihi kita, ya, dan punya rencana yang spesial, yang khusus buat kita semuanya, ya. Itu juga ada di 2 Timotius 1 ayat yang ke-9, dikatakan seperti ini. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, bukan, ya, bukan karena perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, ya. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus bersinar di dalam kehidupan kita, memenuhi maksud utama dari kehendak Allah. Hidup benar, gak peduli kamu ada di mana, ya, kamu sedang ngerjain apa, ya. Kita harus punya integritas. Apa? Integritas. Perkataan serta perbuatan kita itu sama, ya. Bukan not action, talk only, nggak seperti itu. Yang jadi pertanyaan, bagaimana sih menemukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita menemukan kehendak Allah dalam kehidupan kita? Kita akan baca dari Mazmur 86 ayat yang ke-11, dikatakan seperti ini. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Ada 3 metode yang Allah bicara untuk menyatakan apa yang menjadi kehendaknya, ya. 1, Allah menuntun kita melalui firman Allah. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan seperti ini. Apa yang menjadi kebiasaan pagi kalian? Ya, setiap pagi, bangun pagi, yang kalian ambil Alkitab dulu atau HP kalian dulu?
apa yang kalian lakukan, ya. Mazmur 143 ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Tadi waktu di Mazmur 86 tunjukkanlah. Sekarang setelah ditunjukkan, sekarang ajarlah aku. Firman Allah harus menjadi dasar dalam kita mengambil keputusan. Ya, meskipun kita nggak tahu bagaimana kedepannya seperti apa, kita nggak tahu ya, tapi firman Allah akan menolong kita menentukan langkah-langkah berikutnya seperti apa ya. Melalui firman Allah, Allah menyatakan apa yang menjadi rencananya di dalam kehidupan kita. Kita dimampukan untuk melangkah sekalipun kita tidak mengerti. Pertama, Allah menuntun kita melalui firman Allah. Yang kedua, Allah menuntun kita melalui doa yang kita naikkan kepada Allah. Matius 6 ayat 10, doa Bapa kami, ya. Kita semua tahu doa Bapa kami, ya. Dikatakan seperti ini, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Bagaimana sekarang kehidupan doa kalian, ya? Apa kalian kalau perlu aja datang sama Tuhan, Tuhan tolong nih Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan, urgent nih urgent. Aduh kalau enggak ini, aduh habis deh aku. Atau seperti itu, atau setiap kali, setiap pagi ya, sebelum kalian melakukan segala sesuatu, bangun pagi, kalian duduk, lalu katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan masih berikan kepada saya. Kita menyapa Allah. Yang ketiga, ya, cara Allah untuk mengetahui kehendaknya adalah Allah menuntun kita melalui nasihat orang-orang bijaksana yang memenuhi syarat, yang dapat dipercaya. Kalau kalian punya rahasia, ya cari dong orang yang dapat dipercaya, yang punya hikmat, yang bijaksana. Kita nggak bicara, nggak asal ngomong sama orang. Kalau kita asal ngomong sama orang, teman-teman kita itu akan apa? Malah bicarain kita, ngegosip tentang kita, ya. Amsal 15 ayat yang ke-22 dikatakan, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Rancangan penasehat banyak itu kita perlu. Orang yang dapat dipercaya, adik-adik, itu bukan orang sembarangan, ya. Kita bisa minta nasihat dari siapa? Dari kakak guru sekolah minggu kita misalkan, dari hamba-hamba Tuhan, ya. Kita datang minta didoakan Bapak Pendeta, ya. Kita cari nasihat dari orang-orang yang berpengalaman, ya. Orang yang bijaksana, orang yang dapat dipercaya, yang hanya ingin kita melakukan kehendak Allah, gitu. Ya. Mungkin pada waktu kita tanya sama dia bagaimana ini gitu ya, mereka nggak langsung jawab. Mereka ingin berpikir dan berdoa tentang hal tersebut, barulah nanti dia akan kasih jawaban kepada kita. Setelah kita menemukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita, mari bertindak, ya. Roh Kudus akan menolong kita untuk melakukan kehendak Allah tersebut. Ya, Allah mengharapkan kita buat suatu keputusan, adik-adik. Ya, life is choice. Ya, hidup adalah pilihan-pilihan. Mau ikut kehendak Allah, apa mau ikut kehendak sendiri? Ya, mau menyenangkan hati Allah atau mau menyenangkan hati sendiri? Itu terserah kalian. Pilihan ada di tangan kalian. Tapi bila kalian sudah mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, ya, terus kita berdoa, kita menyerahkan diri, kita berdoa seperti ini. Tuhan, aku sungguh-sungguh Tuhan mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidupku, ya. Dengar adik-adik,
Kehendak Allah pasti ditemukan pada hati yang mencari. Tanggung jawab kita pada kehidupan kita tuh apa? Tanggung jawab kalian. Nah, tanggung jawab kalian sebagai pelajar, ya belajar. Make design to your life. Paling nanti kalau kalian sudah hebat, kalian sudah berhasil, yang bangga kalian sendiri. Paling kakak cuma bilang, oh itu pernah jadi murid sekolah minggu saya. Paling kakak tuh cuma bisa seperti itu, ya. Belajar juga adalah kehendak Allah. Ya, Allah mau supaya apa? Supaya kita tuh pandai, supaya tuh kita pinter, nggak bodoh, ya. Belajar, peka akan apa yang maunya Allah. Allah juga mau kita anak-anaknya taat, denger-dengeran kepada orang tua kita. Jangan ngelawanlah sama orang tua kalian. Kalian hormat sama orang tua kalian. Ada upah buat anak-anak yang menghormati orang tua. Dikatakan akan panjang umur, akan berhasil kalau kalian mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua kalian. Allah juga mau apa dalam hidup kita? Allah mau hidup kita tuh kudus adik-adik. Coba matanya itu ya dijauhkan tuh dari hal-hal pornografi, hal-hal yang jelek-jelek, hal yang buruk-buruk gitu. Jangan terlalu banyak main game lah ya adik-adik. Baca Alkitab lah. Kita akan baca dari Amsal 16 ayat 9. Amsal 16 ayat 9 dikatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi dikatakan Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Setiap hari pasti ada tantangan-tantangan adik-adik. Itu pasti ya. Hidup perlu tantangan ya. Nah, sekarang yang menjadi akhir daripada firman Tuhan, Kak Marta mau nantang kalian. Kalau kalian mau tahu apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kalian, yang pertama-tama adalah kalian harus terima dulu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kalian. Kalau kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, mengaku dengan mulut kita, Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Juru Selamat kami, ya. Lalu apa? Letakkan keinginan hatimu di hadapan Allah. Tulis, adik-adik tulis. Tuhan, saya maunya ini Tuhan. Tuhan, tolong saya. Saya mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Gak ada yang salah adik-adik menuntun setiap langkah-langkah kita. Tapi adik-adik, setelah itu adik-adik juga harus punya saat teduh. Sebelum melakukan segala sesuatu, baca Alkitab. Berdoa dulu. Apa nih yang menjadi keinginan hati Tuhan? Kita harus apa? Bertanggung jawab di dalam hidup kita. Allah mau buat yang terbaik untuk kalian. Apakah kalian mau juga melakukan yang terbaik untuk Allah? Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan sudah disampaikan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang belum percaya akan Engkau Tuhan, yang mau menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tuhan tolong Tuhan, mampukan mereka Tuhan. Biarlah mereka mengaku dengan mulut mereka bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan bagi anak-anak-Mu yang sudah menerima Tuhan sebagai Juru Selamat pribadinya, mampukan kami hari lepas hari untuk mempunyai saat teduh bersama-sama dengan Allah. Kami baca firman Allah, kami berdoa bersama-sama, membangun hubungan intim dengan Allah. Karena melalui firman Tuhan kami mengerti apa yang menjadi tujuan Allah di dalam kehidupan kami. Kami juga sudah baca mengenai Yeremia 29 ayat 11 Tuhan, bahwa rancangan-Mu dalam hidup kami adalah rancangan yang luar biasa, bukan rancangan yang kecelakaan. Kami adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Berkati setiap adik-adik kami Tuhan yang sudah mendengar, berkati orang tua mereka, berikan
kepada setiap adik-adik kami, roh hikmat, roh wahyu, ketaatan kepada orang tua, yang terbaik kesehatan juga Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kepada adik-adik kami ini pengertian yang lebih luas lagi akan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih Bapa, ini doa kami kepadamu, kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami, Juru Selamat jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hafalan minggu ini. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujian aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seorang, dan tuntulah aku di jalan yang kekal. Terima kasih. Salam adik-adik, sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Untuk ayat hafalannya minggu depan, dan jangan lupa untuk dihafalin, terambil dari Mazmur 143 ayat yang ke-10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku ke tanah yang rata. Diulangi ya, Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku ke tanah yang rata. Ingat, dihafalin. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saat ini kita waktunya untuk menaikkan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Mari kita naikkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.